Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian ya. Kali ini ya kita akan bertemu dengan pembelajaran IPS dan seperti kalian lihat materinya ada di layar, tetapi sebelumnya mudah-mudahan kalian kali ini tetap sehat. Masih terus semangat untuk belajar, jangan lupa sebentar lagi ya kenaikan kelas, jadi jangan berleha-leha untuk supaya kalian nilainya bagus. Dan jangan lupa sebelum belajar kalian harus tetap berdoa ya. Mari kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, pagi ini kita materinya tentang perjuangan mengusir bangsa penjajah dari bumi Nusantara tercinta. Nah, di dalam perjalanan sejarah ada muncullah yaitu bagaimana proses berkembangnya semangat persatuan, semangat kebangsaan. Jadi tidak mudah karena dulu kita walaupun luas tetapi masih terpisah-pisah sebagai kerajaan-kerajaan yang jaraknya kan juga tidak dekat antara satu dengan yang lain, dan mereka juga berjuang sendiri-sendiri melawan Belanda. Nah, munculnya rasa semangat kebangsaan artinya mereka merasa bahwa harus bersatu sebagai senasib dan sepenanggungan. Nah, itu adalah merupakan proses yang sangat panjang ya. Kita ingat bahwa Belanda menjajah Indonesia itu 350 tahun dengan berbagai rangkaian peristiwa, mulai POC, kemudian diselang oleh kekuasaan Prancis, kekuasaan Inggris, kemudian kembali ke pemerintah kolonial Belanda dan lain-lain. Baik, para siswa sekalian, kita fokus ke materi kali ini, yaitu latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia, rasa cinta tanah air, nasionalisme itu ya. Nah, apa yang melatar belakangi hal itu muncul? Nah, kalian lihat tulisan yang warna biru. Yang pertama adalah adanya perluasan pendidikan. Emang sebelumnya belum ada kegiatan pendidikan? Belum. Yang menikmati pendidikan itu hanya orang Belanda saja. Nah, dengan adanya perubahan politik di negara Belanda juga, gitu, adanya program balas budi atas segala yang sudah diperoleh dari Indonesia menguntungkan Belanda. Nah, ada memang orang-orang Belanda yang juga menekan pemerintah Belanda untuk membalas budi kepada Indonesia ya. Maka muncullah politik balas budi. Programnya ada 3. Yang pertama adalah program edukasi alias pendidikan, yang kedua adalah irigasi alias pengairan, yang ketiga transmigrasi, perpindahan penduduk. Nah, kita fokus kepada program edukasi ya. Munculnya pendidikan modern di kita, walaupun baru segelintir anak-anak orang tertentu yang bisa sekolah, yaitu orang-orang yang kaum priayi ya, kaum darah biru, orang-orang yang dekat dengan Belanda. Nah, ini yang bisa sekolah itu mereka. Tetapi walaupun priayi, orang yang bekerja di Belanda, tetapi kan mereka adalah darah Indonesia. Nah,
maka kegiatan pendidikan tersebut melahirkan sesuatu yang istimewa di Indonesia, yakni munculnya atau lahirnya kelompok atau kaum terpelajar. Nah, kemudian muncul dari mereka organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, contohnya Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, Indisi Partai, dan lain-lain. Ya. Kemudian muncullah tokoh-tokoh pemimpin pergerakan nasional yang kita kenal nanti. Dan banyak di antara mereka yang kemudian diberikan penghormatan sebagai pahlawan nasional. Ya. Nah, akhirnya juga mereka menyadari bahwa cara perjuangan yang sebelumnya yang bersifat kedaerahan itu adalah perjuangan yang mudah dipatahkan oleh Belanda. Nah, sehingga kemudian mereka mengubah cara berjuang dari mengangkat senjata beralih ke organisasi dan bersifat kedaerahan beralih menjadi nasional atau bersatu. Itu latar belakang nasionalisme itu satu diantaranya karena kegiatan pendidikan. Baik, diperhatikan oleh kalian di slide yang kedua ya, yaitu kegiatan atau kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Itu juga yang menyadarkan ya pola pikir, mindset cara berjuang bangsa Indonesia ada sesuatu yang salah. Nah, kegagalan ini karena ya bersifat kedaerahan, maka mudah sekali Belanda untuk mematahkan, mengalahkan para pejuang, apalagi Belanda itu kan dengan cara licik selalu berhasil dengan politik adu dombanya, divide et imperanya. Ya. Nah, contoh-contoh di dalam catatan sejarah kita ada peristiwa-peristiwa perang yang bersifat kedaerahan melawan Belanda. Di antaranya adalah Perang Padri di Sumatera Barat, ya cukup lama itu, yang dipimpin oleh Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol. Kemudian perang di Saparwa di Ambon, kita tahu ada tokoh bernama Patimura, ya. Kemudian juga perang di Penogoro sampai 5 tahun. Kemudian di Aceh juga ada Cut Nyadin. Kemudian di daerah di daerah Sulawesi Selatan di Makassar ada Sultan Hasanuddin. Banyak sekali ya tokoh-tokoh perjuang, tapi sekali lagi bersifat kedaerahan. Nah, kegagalan-kegagalan itulah yang menyadarkan para kaum terpelajar untuk bersatu. Nasionalismenya muncul. Oke, yang kedua, ya anak-anakku sekalian, yang ketiga, yaitu rasa senasib dan sepenanggungan sebagai korban penjajahan. Nah, kalian jangan membayangkan Indonesia sekarang seperti dulu itu seperti sekarang. Sekarang itu sudah NKRI, dulu masih terpecah-pecah kerajaan-kerajaan. Nah, tekanan yang dilakukan penjajah memunculkan rasa kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk mengembangkan pergerakan nasional, mengusir penjajah, mewujudkan cita-cita menjadi bangsa merdeka. Oke, anak-anakku sekalian, jangan lupa konsentrasi ya, jangan kemana-mana. Tanggung, ini materi harus tuntas. Yang keempat, nah ini, jadi berkembangnya organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kedaerahan, apalagi organisasi pergerakan kebangsaan yang bersifat nasional itu
itu sangat berpengaruh terhadap munculnya nasionalisme di Indonesia, ya. Karena mereka ini adalah kelompok-kelompok yang paham, karena mengikuti perkembangan dunia, karena mereka mengikuti pendidikan modern. Nah, diantaranya yang muncul akhirnya mereka berjuang dengan otak yang sebelumnya berjuang dengan otot. Nah, sekarang mengedepankan organisasi, cara berjuang yang cerdas. Di antara organisasi kedaerahan yang muncul adalah Serikat Pasundan, Perkumpulan Kaum Betawi, Trikoro Darmo, Yung Japa, Yung Minahasa, Yung Slebes, Yung Ambon, dan lain-lain, ya. Nah, jadi itulah organisasi-organisasi kedaerahan yang muncul saat itu, ya. Jadi kalau dulu berjuang mengangkat senjata di berbagai daerah, kalau sekarang di berbagai daerah muncul organisasi. Nah, itu akibat pendidikan, ya. Baik. Juga muncul organisasi-organisasi keagamaan. Young Islamiten Bond, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama Persis, Al-Jami'atul Wasiyah, itu adalah organisasi-organisasi keagamaan. Yang sama karena judulnya organisasi, jadi memang berawal dari mulai terbukanya wawasan kaum terpelajar, para tokoh yang bergerak, yaitu mereka mengubah cara berjuang, ya. Baik, yang kelima, kenapa muncul semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu berkembangnya berbagai paham baru di dunia. Paham-paham baru ini hanya dipahami oleh kaum terpelajar yang ngikut sekolah. Nah, paham-paham baru juga ini sangat berpengaruh pada cara berpikir para tokoh pergerakan nasional, ya. Di antaranya paham-paham baru tersebut adalah ada yang pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi. Lah, Pak, itu kan biasa. Nah, biasa itu di telinga kita sekarang. Nah, kalau kita masih dijajah oleh Belanda, ini adalah istilah-istilah baru, ilmu baru, paham baru. Nah, itulah yang mengubah cara berpikir dan cara berjuang bangsa kita saat itu, ya. Baik, yang terakhir anak-anakku sekalian, slide ke-6 ini, yakni selain pengaruh di dalam negeri, kita juga mendapatkan pengaruh yang bersifat ekstern dari luar. Apa itu? Yakni peristiwa-peristiwa yang menguatkan. Yang salah satunya adalah yaitu kemenangan Jepang atas Rusia di tahun 1905. Kenapa itu bisa jadi kekuatan ataupun memicu semangat bangsa kita? Karena Jepang itu negara kecil. Dan Jepang itu kan bangsa Asia. Yang saat itu oleh bangsa Eropa kan sangat direndahkan. Tetapi mampu mengalahkan bangsa Rusia, negara Rusia, di mana Rusia itu adalah negara besar dan mereka Eropa. Nah, itu luar biasa, ya. Jadi peristiwa ini yang kemudian mendorong, mereka aja bisa, kita pasti bisa. Nah, seperti itulah kira-kira yang muncul jadi stimulus, jadi pemicu semangat. Kemudian juga munculnya berbagai peristiwa atau perkembangan nasionalisme di negara-negara lain, terutama Asia dan Afrika, ya. Nah, contoh di India,
perjuangannya luar biasa. India saat itu adalah jajahan Inggris. Muncul tokoh Mahatma Gandhi. Itu ya. Di mana kemudian Mahatma Gandhi ini berjuang banyak istilah-istilah untuk perjuangan Mahatma Gandhi ini, ada ahimsa, swadesi dan lain-lain yang memang sangat populer sekali di dunia. Kemudian ada juga tokoh Jos Rijal di Filipina yang merupakan salah satu tokoh penting di dalam pergerakan nasional yang kemudian mendorong untuk Filipina merdeka, ya. Nah, para siswa sekalian, materi kali ini kayaknya sudah cukup sampai di sini dulu. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Tugas apa juga yang harus kalian buat? Itu nanti akan diberikan instruksi berikutnya. Oke, demikian materi kali ini. Selamat bertemu dengan materi-materi berikutnya. Ya, selamat untuk menunaikan ibadah puasa yang menjalankannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.